Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatahillah di channel NLP Spiritual Motivasi. Pada video ini saya membahas tentang apa itu pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan bagaimana cara menggunakan pikiran bawah sadar. Nah, pastinya pertanyaan yang ketiga tadi adalah yang paling penting yang akan saya bahas di video ini. Maka oleh karena itu, silakan Anda simak sampai habis. Nah, pertama kita bahas apa itu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ya. Langsung kedua-duanya. Begini, masih banyak teman-teman yang di luar sana belum paham apa itu pikiran sadar, apa itu pikiran bawah sadar ya. Memang hal ini kita memahaminya secara abstrak. Kita tidak bisa melihat pikiran secara langsung. Beda kalau kita melihat benda ini. Apa ini? Yaitu HP. Apa itu HP? Yaitu suatu alat komunikasi. Ada bendanya, kelihatan jelas. Sedangkan pikiran kita, apalagi pikiran bawah sadar, itu sesuatu yang abstrak. Ada, tapi tidak terlihat secara langsung, begitu. Kalau boleh dibilang, pikiran itu seperti software di komputer atau di HP. Kita nggak bisa melihatnya secara langsung, nggak bisa dipegang, kecuali harus ditampilkan di layar monitor. Baru bisa dimengerti, baru bisa dioperasikan, seperti itu. Nah, sama pula dengan pikiran sadar atau pikiran bawah sadar ya, karena yang namanya pikiran itu benda halus ya, bukan berarti makhluk halus ya, tetapi benda halus di mana ia ada tetapi tidak bisa dipegang secara langsung, hanya bisa dimengerti, hanya bisa dirasakan, atau hanya bisa disadari, atau kalau terbukti ada menghasilkan suatu karya ya. Misalkan kita memiliki kipas angin, memiliki kulkas, memiliki televisi, semua itu adalah hasil atau sebuah karya dari olah pikir, yaitu pikiran sadar dan bawah sadar, seperti itu. Sekarang kita bahas apa itu pikiran sadar. Sebetulnya simpel aja. Pikiran sadar adalah setiap pikiran yang kita sadari. Itu namanya pikiran sadar. Contohnya apa? Ketika Anda belajar mobil pertama kali atau sepeda motor, Anda pasti menggunakan pikiran sadar. Kapan waktunya ngegas, kapan waktunya ngerem, Anda harus berpikir secara sadar terlebih dahulu. Itu namanya pikiran sadar. Di mana prosesnya Anda tahu banget, Anda menyadari banget di saat itu Anda sedang menggunakan pikiran sadar. Sebaliknya, kalau pikiran bawah sadar adalah pikiran yang di bawah pikiran sadar. Namanya juga bawah sadar. Artinya apa kok disebut bawah sadar? Karena setiap prosesnya kita tidak menyadari. Itu aja loh ya, jawabannya simpel. Setiap proses pikirannya atau setiap proses kinerja dari pikiran tersebut kita tidak menyadarinya. Tiba-tiba sudah terjadi begitu aja. Contohnya apa? Kalau Anda sudah pandai menyetir mobil atau motor, begitu di depan ada batu misalkan, atau ada polisi tidur, tiba-tiba Anda mendadak ngerem seperti itu, atau memelankan kendaraannya. Itu namanya pikiran bawah sadar yang bekerja secara otomatis, di mana pikiran sadar kita tidak menyadari hal itu sudah bekerja, tiba-tiba sudah terjadi begitu saja, begitu. Nah, contoh lainnya adalah gerakan refleks. Gerakan refleks misalkan seperti bela diri ya. Itu kalau sudah betul-betul mahir di bidang tersebut, seorang pendekar bela diri, dia dipukul atau ditendang lawannya, diserang lawannya dengan berbagai macam cara, dia bisa tahu gerakan apa yang harus dikeluarkan untuk membela diri itu. Gitu. Bahkan dulu ada seorang pendekar ya, pendiri perguruan. Nah, beliau pernah mengatakan, seorang ahli silat itu adalah ketika diserang lawan, tiba-tiba lawannya jatuh. Tapi yang diserang nggak tahu tadi menyerang apa, begitu ya. Saya ulangi lagi ya. Seorang pesilat itu, katanya beliau ya, kalau diserang lawan, itu tiba-tiba lawannya sudah jatuh atau sudah KO. Tetapi yang diserang itu nggak tahu tadi saya menyerang apa, kok tiba-tiba lawan saya jatuh. Seperti itu. Nah, itu juga gerakan refleks, di mana gerakan refleks ini sudah otomatis terprogram di bawah sadar, sehingga pikiran sadar kita tidak mengerti, tidak memahami, tidak mengetahui di saat pikiran bawah sadar itu bekerja. Gitu. Dalam konteks tadi, seorang ahli bela diri, seorang pesilat, itu bisa membela dirinya tanpa harus tahu melakukan gerakan apa. Tiba-tiba muncul begitu saja untuk membela dirinya dari serangan lawan. Makanya di sini ada tingkatan keilmuan ya. Yang paling tinggi itu adalah tingkatan tidak mengetahui kalau dirinya itu ahli, tidak paham kalau dirinya itu seorang ahli ya. Beda kalau tingkatan yang paling tengah-tengah ya, mengetahui kalau dirinya itu ahli, mengetahui kalau dirinya itu bisa.
gitu. Itu masih taraf di pikiran sadar. Sedangkan di taraf pikiran bawah sadar atau keahliannya sudah terprogram secara otomatis di bawah sadar, itu orangnya tidak tahu kalau dirinya itu adalah seorang master, seorang ahli, begitu. Hal ini dalam hal apapun ya, dalam konteks apapun sama. Contoh lagi, misalkan Anda mengetik di keyboard komputer atau laptop. Ketika Anda pertama kali belajar, pasti Anda menggunakan pikiran sadar terlebih dahulu. Mana huruf A, mana huruf W, B, C, dan seterusnya untuk mengetik suatu kalimat. Tetapi jika Anda sudah mahir, ya, kebiasaan tersebut sudah terprogram secara otomatis di bawah sadar, maka Anda ketika mengetik di depan layar komputer, itu Anda nggak menyadari ketika menutul huruf A, huruf B, C, dan sebagainya. Semuanya terjadi begitu saja secara otomatis tanpa disadari oleh pikiran sadar. Maka itulah yang disebut dengan pikiran bawah sadar, begitu. Nah, ada penggambaran bagus dari seorang psikolog namanya Sigmund Freud. Pasti teman-teman pernah tahu ya, di internet banyak. Seperti ini, ada penggambaran gunung es yang di atas itu 12% yang kelihatan, itu diibaratkan pikiran sadar. Sedangkan di bawahnya yang 88% itu adalah pikiran bawah sadar. Ini hanya ibarat saja, tapi mewakili kondisi yang sebenarnya. Maksudnya begini, pikiran sadar itu yang kita pakai cuma 12% ya. Tetapi sisanya yang 88% itu adalah gudang bawah sadar. Kenapa saya sebut gudang bawah sadar? Karena di dalam pikiran bawah sadar itu seperti gudang memori, ya, terdapat nilai-nilai, keyakinan, prinsip hidup, nilai-nilai budaya, kemudian kebiasaan hidup, termasuk gerakan refleks, bahkan pula termasuk seluruh gerakan organ tubuh kita itu dikendalikan secara mekanismenya dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. Artinya apa? Kita nggak mengetahui prosesnya, tiba-tiba sudah terjadi begitu saja, begitu. Contohnya, jantung Anda berdetak, kemudian paru-paru Anda setiap saat menghirup nafas dan mengeluarkan CO2, ya, menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2. Nah, ini adalah gerakan refleks tanpa kita sengaja, tanpa kita mengetahui prosesnya, tapi sudah terjadi begitu saja secara otomatis. Kenapa secara otomatis? Karena sudah terprogram. Nah, pikiran bawah sadar itu kalau menurut saya ya, ada yang diprogram secara sengaja, ada yang terprogram secara langsung oleh Tuhan. Atau dari pabriknya seperti itu. Contohnya apa? Misalkan yang sudah diprogram langsung oleh Tuhan, yaitu gerakan jantung kita, gerakan usus kita, mencerna makanan, darah kita, beredar ke seluruh tubuh. Ini adalah program bawah sadar, di mana hal itu sudah didesain seperti itu apa adanya. Mekanismenya seperti itu apa adanya. Sedangkan pikiran bawah sadar yang programnya itu disengaja dibentuk, ya seperti gerakan refleks tadi. Misalkan seorang ahli silat, seorang master bela diri, itu keahliannya dibentuk atau diprogram setiap saat, setiap waktu, dibiasakan ya, latihannya terus menerus sehingga membentuk program dalam bawah sadarnya itu. Maka terbentuklah program bawah sadar secara otomatis. Itu dikondisikan ya, atau diprogram secara sengaja, begitu. Contoh lagi, ketika Anda menyetir mobil tadi itu yang saya contohkan di awal ya, ketika Anda di depan ada batu misalkan, mendadak ngerem, itu cara otomatis, kita nggak menyadarinya, tiba-tiba langsung ngerem begitu aja. Itu adalah gerakan refleks, di mana hal itu sudah dibiasakan terus-menerus setiap hari, yang akhirnya terprogram di bawah sadar, begitu. Contoh lainnya begini, supaya Anda lebih paham lagi. Pikiran sadar itu ibaratnya ketika Anda menyetel televisi, ya, tek, begini kan. Nah, di saat Anda nyetel televisi, ini ibaratnya pikiran sadar. Anda menyengaja untuk menghidupkan televisi. Tetapi, di saat televisi itu berproses menyala, menyajikan tayangan, ya, itu semuanya kita tidak menyengaja. Kita hanya menekan tombolnya saja, tombol power, ya. Ketika TV televisi tersebut menyala, itu kita tidak mengetahui prosesnya secara langsung. Semua mekanismenya sudah diatur oleh pabrik. Nah, itu bisa diibaratkan dengan pikiran bawah sadar. Sedangkan memencet tombol itu pikiran sadar, begitu. Sama dengan manusia, di saat seseorang itu baru belajar, dia masih menggunakan pikiran sadar. Tetapi kalau sudah ahlinya, sudah master, atau bahkan ada istilah ahlinya ahli, nah, itu sudah menguasai suatu bidang tertentu, di mana skill tersebut yang dikuasai itu sudah terprogram, sudah terbiasakan, ya, sudah terbentuk secara otomatis dalam dirinya. Maka itulah yang disebut dengan pikiran bawah sadar, begitu.
termasuk masalah keyakinan agama, prinsip hidup, ya, atau sugesti nilai-nilai yang diberikan oleh orang tua kepada kita sejak kecil, ya, dimana waktu kecil kondisi gelombang otak kita itu dominan di alfa dan theta, sehingga program apapun, sugesti apapun, afirmasi, informasi apapun masuk tanpa dilogiskan oleh pikiran sadar, masuk begitu saja tanpa dikritisi oleh pikiran sadar, sehingga terekam kuat atau terprogram kuat, ya, dimana hal ini akan menjadi suatu otomatis, suatu respon otomatis tatkala agama Anda dihina atau harga diri Anda dijatuhkan oleh orang. Respon Anda tiba-tiba secara langsung Anda pasti marah, nggak terima, begitu. Nah, kondisi marah, nggak terima itu terjadi secara otomatis. Kenapa? Karena nilai-nilai Anda yang Anda angkat tersebut itu dihina atau dijatuhkan oleh seseorang, begitu. Itu juga respon bawah sadar. Artinya kita nggak menyadarinya, begitu. Tetapi terjadi begitu saja secara otomatis. Nah, tapi beda lagi kalau Anda masih pikir-pikir, agama saya dihina, apakah saya marah ya? Atau begini, harga diri saya diinjak-injak, apakah saya terima ya? Anda pikir-pikir terlebih dahulu. Nah, itu masih menggunakan pikiran sadar. Tapi kalau otomatis Anda langsung marah misalkan, atau jika Anda bisa menerima begitu saja tanpa marah, termasuk kondisi bawah sadar. Nah, termasuk lagi begini, orang baik itu, yang dikatakan orang baik itu adalah orang yang kebaikannya sudah otomatis terprogram di bawah sadar. Contohnya begini, ada orang nggak punya, kita langsung memberikan uang tanpa dipikir terlebih dahulu, bahkan tanpa harus melihat uang berapa yang harus saya berikan. Ya, tapi kalau masih berpikir, saya kasih nggak ya? Terus kalau mau ngasih, dicari dulu duit mana yang akan saya berikan ya? Itu masih menggunakan pikiran sadar. Tetapi kalau sudah terprogram ke pikiran bawah sadar, program memberi itu, maka ketika melihat seseorang nggak mampu, orang miskin, anak yatim misalkan, langsung diberi begitu saja, tanpa berpikir dua kali, tanpa berpikir untung dan rugi bahkan. Nah, itu kebaikannya sudah terprogram di pikiran bawah sadar. Seperti itu. Jadi, kita kembali lagi ke awal tadi. Apa itu pikiran sadar? Yaitu pikiran yang prosesnya kita sadari. Sedangkan pikiran bawah sadar adalah pikiran yang prosesnya kita tidak menyadarinya. Namun, tiba-tiba terjadi begitu saja secara otomatis. Sekarang pertanyaan yang ketiga adalah, bagaimana cara menggunakan pikiran bawah sadar? Nah, pertanyaan ini, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu dulu pikiran bawah sadar yang mana yang harus dikendalikan, yang harus digunakan. Yakni pikiran bawah sadar yang kita biasakan, misalkan nilai-nilai kehidupan, ya, atau prinsip-prinsip hidup yang memberdayakan, ya. Kita nggak bisa mengendalikan program bawah sadar yang sudah diinstal oleh Tuhan, ya, yang sudah menjadi program mekanisme semesta. Kita nggak bisa mengotak-atiknya. Kita hanya bisa mengendalikan nilai-nilai kehidupan kita atau prinsip-prinsip hidup. Ya, hal itu kalau memberdayakan, ya, kita biarkan atau kita tanamkan ke dalam diri kita. Tetapi kalau misalkan dalam diri kita ada program-program yang sudah terinstal di bawah sadar, di mana program tersebut tidak memberdayakan, maka kita harus menggantinya atau mereplace-nya. Nah, sebetulnya cara untuk menggunakan bawah sadar itu sering dijelaskan oleh praktisi hipnosis, ya. Salah satunya adalah dengan cara relaksasi, dengan cara meditasi, memasuki gelombang alfa, theta, ya, sampai rileks banget, tetapi tetap sadar. Nah, di saat itu kita bisa lebih mudah untuk menggunakan pikiran bawah sadar, misalkan untuk menanam program-program baru yang memberdayakan, atau mereplace program lama kemudian diganti dengan program baru, seperti itu. Termasuk pula pengetahuan NLP. Dalam NLP ada banyak sekali metode untuk memprogram pikiran bawah sadar. Di antaranya adalah remap submodalitas atau editing submodalitas. Itu termasuk salah satu metode untuk menggunakan pikiran bawah sadar, ya. Nah, sudah sering sebetulnya saya terangkan di channel ini, ya. Mungkin Anda bisa lihat ya bagaimana cara mengotak-atik pikiran bawah sadar, ya, dengan cara remap submodalitas itu, atau juga Anda bisa menggunakan self hypnosis. Nah, ada banyak trik yang bisa dilakukan dengan self hypnosis ini. Ketika Anda sudah bisa memasuki kondisi relaksasi total, ya, Anda di situ memasuki tubuh Anda sendiri, memasuki kesadaran Anda sendiri, ya. Kemudian Anda mengatakan, wahai diriku, mulai hari ini dan seterusnya, misalkan seperti itu, kamu dalam kondisi yang sehat walafiat, mudah rezeki, ya, orangnya baik, ya. Terus
afirmasikan atau sugestikan seperti itu dalam kondisi relaksasi atau kondisi gelombang atau alfa dan theta, maka itu sudah termasuk menggunakan pikiran bawah sadar. Begitu. Termasuk lagi adalah video saya yang menjelaskan tentang mereplace program bawah sadar dengan program baru, ya. Mereplace program lama di bawah sadar dengan program-program baru yang memberdayakan, ya. Mulai hari ini, misalkan begini, ada program lama yang ingin diubah. Saya adalah orangnya suka cemberut, tetapi itu dulu, ya. Mulai sekarang dan seterusnya saya orangnya itu murah senyum, ya, mudah untuk bahagia dan seterusnya. Itu salah satu metode, ya, yang bisa digunakan untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar. Nah, artinya apa? Kalau kita bisa memprogram ulang pikiran bawah sadar, itu kita sedang menggunakan pikiran bawah sadar itu sendiri. Kita sedang menggunakan pikiran bawah sadar itu sendiri, begitu. Nah, ajaibnya pikiran bawah sadar ini itu langsung berkaitan dengan realita kehidupan kita, begitu. Misalkan ada program miskin dalam mental kita, maka biasanya kehidupan kita juga pas-pasan, ya, bahkan juga miskin, serba kekurangan. Tapi kalau kita mengubah dengan cara membiasakan diri dengan program baru yang mengkayakan atau menunjukkan kita bersikap kaya, maka lama-kelamaan program mental tersebut, program kaya tersebut, ya, itu terprogram ke bawah sadar, atau kalau istilahnya Anthony Robbins itu terjadi hubungan syaraf, ya, terasosiasi, ya, begitu. Sehingga apa? Itu terjadi secara otomatis, kita nggak menyadarinya. Nah, di saat itulah kita sedang menggunakan pikiran bawah sadar, begitu. Nah, jadi ada banyak caranya. Pertama dengan cara kondisi relaksasi, memasuki gelombang alfa dan theta, ya, dengan self hipnosis atau dengan zikir juga boleh, dengan metode meditasi juga bisa. Kemudian dengan cara mengulang-ulang program baru atau melatihnya setiap hari. Contohnya kalau berlatih silat itu kan terus dilatih, gerakannya tetap sama, ya, meskipun dikembangkan tapi itu bertahap, gitu. Yang paling utama adalah gerakan-gerakan dasar itu dilatih tekan terlebih dahulu. Atau juga ketika berlatih apapun, berlatih motor, berlatih renang, berlatih senam, berlatih bisnis, semuanya itu kan perlu dibiasakan setiap hari. Itu maksudnya untuk memasukkan program baru ke bawah sadar, begitu. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan menggunakan figur otoritas, begitu. Figur otoritas misalkan orang tua, guru, kiai, ulama, ustadz, ya, atau pendeta, apapun itu, ya, tokoh-tokoh yang kita hormati itu sebetulnya mereka bisa memprogram diri kita, begitu. Ada salah satu trik yang menarik, nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Kita menggunakan sosok figur otoritas, namun dalam kondisi relaksasi. Kita hanya membayangkan kondisi, kita hanya membayangkan seseorang yang kita hormati sedang mengsugesti diri kita, gitu. Nantinya itu juga sangat berefek pada diri kita dan bisa terprogram ke dalam diri atau terjadi secara otomatis, begitu aja. Nah, baik, itu aja, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Kalau kurang jelas bisa Anda ulang lagi dari awal, ya, atau bisa bertanya-tanya di kolom komentar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.